Baik, selamat pagi, siang, atau sore. Di sini kami dari kelompok 13, kami ingin mempresentasikan hasil proyek demo kami. Oke, next. Lanjut ke latar belakang. Jadi, apa itu HCT album? Bayangkan ini adalah prosedur medis canggih untuk mengobati penyakit darah yang serius. Nah, di sini pasien akan menerima sel punca sehat dari donor yang genetiknya cocok dan tujuannya adalah untuk mengganti sel-sel sakit di tubuh pasien. Ya, tantangannya tapi ada gitu ya. Setiap pasien itu unik dan kondisinya berbeda-beda sehingga hasil dari transplantasi ini bisa sangat bervariasi. Nah, oleh karena itu memprediksi siapa yang akan pulih dengan baik dan siapa yang tidak menjadi sebuah tantangan besar lah di sini. Nah, bisa next. Masalah penelitian. Jadi selama ini para ahli medis biasanya tuh menggunakan metode statistik klasik seperti analisis Kaplan-Meier atau model Cox untuk membuat prediksi. Nah, metode-metode ini sangat berguna, tapi punya keterbatasan. Mereka agak sulit untuk berhadapan dengan data yang sangat kompleks dengan banyak sekali variabel yang saling berinteraksi. Nah, di sini machine learning masuk. Machine learning ini seperti upgrade model-modelnya ini dirancang untuk bisa menangani data yang berantakan, hubungan antar variabel yang nggak lurus gitu ya, dan interaksi yang rumit. Jadi kami melihat ada potensi besar di sini gitu. Lalu bisa next ke tujuan penelitian. Jadi misi kami dalam penelitian ini adalah membangun supaya punya sistem prediksi yang tidak hanya akurat tapi juga adil atau equitable untuk semua pasien, tidak peduli apa ras mereka. Nah, secara spesifik kami punya 3 target. Berikut adalah target kami. Mungkin bisa langsung di next saja. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Untuk proyek ini kami memilih 3 alat machine learning yang menurut kami cukup kuat, yaitu XGBoost, LightBM, dan CatBoost. Ketiganya adalah model gradient boosting yang terkenal tangguh. Model-model ini juga tidak langsung kami pakai begitu aja, kami melakukan optimasi hyperparameter gitu dengan library Aptuna. Ini untuk menyempurnakan setelan model kami agar bisa memberikan hasil terbaik. Lalu selanjutnya ke evaluasi, kami mengukur kebaikan model ini menggunakan yang disebut C-index. Gampangnya C-index ini mengukur seberapa jago model kami dalam memprediksi urutan kejadian gitu. Skalanya dari 0 sampai 1 untuk nilainya. Bisa lanjut, kita menunjukkan diagram alur. Di sini kami memberikan gambar keseluruhan lah dari proses kerja kami. Mulai dari mengambil data mentah, hingga terakhirnya kami menganalisis keadilannya berdasarkan ras. Bisa lanjut. Oke, untuk hasil pengujian di EDA di distribusi waktu IFS diperoleh bahwa kami menemukan pola temporal IFS yang menarik. Grafik ini menunjukkan distribusi waktu observasi, baik yang mengalami event maupun yang tidak. Pola yang terlihat adalah puncak kejadian terjadi pada 5 sampai 10 bulan pasca transplantasi. Konsentrasi tinggi terjadi dalam 20 bulan pertama. Ini menunjukkan bahwa resiko awal memang tinggi dan universal pada periode awal. Namun, prognosis jangka panjang yang relatif lebih baik setelah melewati fase kritis ini. Oke, next. Nah, kemudian pada analisis survival berdasarkan ras, kelompok more than one race memiliki tingkat survival tertinggi sekitar 23%. Kelompok ASEAN menempati posisi kedua dengan sekitar 47%. Kelompok minoritas 45%, sedangkan kelompok white yang paling rendah yaitu sekitar 38%. Oke, next. Nah, XGBoost mendapatkan rata-rata indeks 0,6745 dengan penalty variance 0,093. Kemudian juga CatBoost mendapatkan rata-rata indeks 0,6752 dan GBM sebesar 0,6776. Jadi di sini LED GBM adalah model terbaik kami. Oke, next. Nah, inilah fitur-fitur penting dari XGBoost yang mana meliputi prototype, tipe prediksi sel, disease risk index, dan conditioning intensity graph type dan comorbidity score. Next. Kemudian juga untuk CatBoost diperoleh fitur teratas yaitu dari score, comorbidity, year, conditioning intensity, dan Karnofsky score. Oke, next. Dan juga ada GBM, fitur teratasnya meliputi donor age, age at HCT, PEM disease HCT, dan juga year HCT dan dari score. Oke, next. Nah, temuan pentingnya yaitu observasi kami menunjukkan bahwa variabel scope tidak masuk dalam top 5 fitur penting di ketiga model. Namun, disparitas survival antara ras tetap nyata dan substansial, seperti yang kita lihat di grafik sebelumnya. Nah, apa sih interpretasinya?
Preretasinya adalah ras itu berfungsi sebagai proksi atau perantara untuk faktor kompleks lain yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh variabel klinis tradisional. Ini menunjukkan adanya social determinants of health, faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan tapi tidak terdapat dalam data klinis. Temuan ini sangat penting untuk memahami kompleksitas disparitas kesehatan. Nah, kesimpulannya adalah ras sebagai perantara. Kemudian juga mode terbaik yang mana GBM unggul dan juga prediktor utama dari skor intensitas conditioning, skor komorbiditas, usia, dan tahun transplantasi. Disparitas rasial yaitu White menunjukkan probabilitas survival terendah dibanding kelompok lain. Dan juga evaluasi bias yaitu indeks yang disesuaikan memastikan model akurat dan adil tanpa bias rasial dalam prediksi medis dan juga implikasi klinisnya yaitu pendekatan ini mencegah bias rasial dalam pengambilan keputusan medis. Oke. Berikut referensi sama Prena. Terima kasih presentasinya untuk PPT-nya. Dilanjutkan oleh demonstrasi yang akan disampaikan oleh Alrik. Oke, mungkin kita langsung ke webnya. Sebelumnya bentar. Ini saya screen-nya kelihatan kan ya? Kelihatan, Rik. Oke, jadi di web kami itu kita ada dua fitur utama. Yang pertama itu adalah chatbot. Jadi chatbotnya itu kita menggunakan model DeepSeek yang 70 billion parameter. Modelnya itu kita pakai dari OpenRouter dan itu kebetulan free. Nah, jadi model LLM ini kita udah masukin knowledge dari paper kita. Misalkan seperti ini, kita ajukan pertanyaan. Jadi nanti modelnya itu bakalan menjawab berdasarkan knowledge yang telah kita berikan sebelumnya, yaitu dari paper yang kita buat sebelumnya. Oke, mungkin sembari menunggu supaya nggak kelamaan langsung lanjut ke fitur kedua, yaitu fitur prediksi. Ini disclaimer dulu, fitur yang pada datasetnya itu ada 58, dan jika kita memaksa user untuk memasukkan seluruhan data yang 58 itu bakalan kebanyakan lah gitu. Jadi kita ngambil dari fitur importance-nya aja, beberapa doang, yang top 10 kalau nggak salah. Seperti ada usia, eh umur pasiennya, terus disease-nya, grafik CT, SKFAD, terus race-nya juga, terus comorbidity score-nya itu bisa dihitung di sini di webnya, dilaporkan di referensi juga. Misalkan ya 5, terus KPS-nya misalkan ini juga bisa dihitung via ini. Terus ini cytogenic rate-nya kurang lebih segini. Nah, kurang lebih hasilnya itu nanti bakalan prediksi kira-kira selama 15 tahun ke depan sejak kita melakukan operasi ACT, itu kita tuh gak kambuh lagi itu berapa persen gitu selama 15 tahun ke depan. Nah, ini tuh hasilnya 56,1% dan ini dari rekomendasinya juga. Terus buat hasil chatbotnya tadi, ini kita bisa lihat Rasmu mengenai tingkat kelangsungan hidup pasien dan ini tuh sesuai dengan yang ada di paper tadi gitu. Eh, Mungkin itu saja buat dari webnya dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.